Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Anam. Di sini gua akan mengulas kembali cerita pengalaman horor gua di Gunung Butak. Nah, tapi di sini ada yang beda karena gua di sini ditemani oleh teman gua, kawan sependakian gua yang merasakan langsung hal-hal mistisnya. Nah, kalau gua kan kemarin di cerita yang sebelumnya itu pengalaman mistis gue sendiri. Nah, tapi di sini di part 2 ini gue mau menceritakan langsung sama teman pendakian gue waktu di Butak yang merasakan mistisnya banget. Lagi sih di sini gue tekanin lagi, gue di sini nggak mau ngebuat lu percaya atau enggak, tapi di sini kalau emang ada baiknya diambil, buruknya dibuang aja. Nah, lebih mempersingkat waktu aja nih, karena sudah sedikit malam, langsung aja gue mulai ceritanya. Gue langsung panggil temen gue, yaitu Kevin Favian. Kalau gue sih manggil Empe ya, tapi buat lu semua nih yang nonton, jangan pernah kalau emang lu belum kenal manggil langsung Empe, kan dia suka marah ya. Enggak, gue biasa aja. biasa aja. Ya udah, mungkin biasa aja. mempersingkat waktu ya, Pak Misteri dimulai. Gimana sih, Pe, pengalaman horor apa sih yang paling parah waktu di pendakian kemarin tuh? Pendakian Butak. Iya. Kalau sepengalaman gua kemarin ketika mendaki Gunung Butak, mungkin di part satunya itu lu udah ngejelasin ya, bagaimana selama kita pendakian sampai kita turun lagi gitu. Mungkin di sini gua cuma lebih ngejelasin lebih detailnya aja kali ya. Lebih detailnya aja gimana kondisi dan suasana ketika itu gitu. Gue di sini lebih gue tekankan bagaimana kejanggalan aja sih yang terjadi gitu di awal gitu. Nah, kalau di pos 1, pos 3 kan lu tahu sendiri, kita nggak ngerasain gitu, nggak ngerasain hal yang aneh, dan memang biasa aja, nggak ada sesuatu yang apa ya membuat kita tuh curiga terhadap pendakian kita itu. Nah, kalau lu kemarin mention di Gunung Butak itu di pos 4, nah di situ juga awal gua tuh merasakan sesuatu kejanggalan. Nah, mungkin perlu gua jelasin lagi ya, di pos 4 itu perjalanan menuju dari pos 3 menuju ke pos 4 itu kondisinya atau treknya itu jauh banget. Itu bener-bener apa ya, kalau lu ngebayangin gitu kayak nggak sampai gitu. Jadi bukit, ada lagi bukit, lu udah nyampe bukit 1, ada lagi bukit, ya kayak gitu dah. Dan posisinya kita ketika nyampe pos 4 itu kan udah sore ya, udah setengah 7 lah kita nyampe. Nah, sekiranya di perjalanan itu kita di pukul sekitar setengah 6 atau jam 5 lah ya, jam setengah 6 gitu menuju perjalanan itu. Nah, jadi di Gunung Butak itu mungkin teman-teman yang udah pernah naik Gunung Butak pasti tahu jalan setapak ya, jalan setapak itu ya, jalan setapak yang benar-benar ini gue bisa lu bayangin nih ya, kiri ini tembok, lu kayak di lembah gunung, kayak di lembah gunung gitu. Di kiri kita tembok tebing gitu ya, tebing tinggi. Kanan kita tuh bawah pure langsung jurang gitu, nggak ada jalan lagi gitu. Kita emang jalan bisanya cuma setapak, itu pun kalau ada pendaki lain yang seberang-seberangan gitu, ada pada depan sama kita, itu pasti kita minggir gitu. Nggak mungkin ada jalan space untuk kita jalan aja biasa gitu. Nah, ini kita kalau ketemu pendaki yang di depan kita pasti kita minggir. Nah, kondisinya di situ, gua kan di depan ya. Gue di depan kan ketika itu, gue sama salah satu teman kita pendakian, Willy yang namanya, yang perempuan ini. Gue mau Willy, gue di belakangnya Willy. Dan di belakang gue lu ya? Iya, enggak, belakang lu Api. Ya belakang gue Api, baru lu ya. Nah, ketika masuk di jalur itu, memang kan kondisinya tuh udah apa ya, kabut kan? Parah. Kabut lah, lu bayangin gitu, di sore itu udah kabut. Dan posisinya tim kita tuh udah capek banget. Pokoknya udah fisik kita tuh tinggal seadanya, udah nggak bisa
bercanda pun udah nggak bisa. Susah. Ketika di perjalanan pos 3 menuju ke pos 4 tuh udah nggak bisa gitu. Nah disitulah gue merasakan hal aneh. Nah ini ketika kabut turun itu kan udah mulai apa ya, udah mulai rintik hujan, udah mulai ada kan ketika itu. Nah teman kita ini si Willy lah ya namanya, teman kita yang perempuan ini, memang kondisinya ketika itu sesuai yang lu ceritain, dia lagi haid lah, kiranya lagi haid. Memang kondisi ketika perempuan lagi haid tuh pasti fisiknya apa ya, kurang melemah. Iya melemah gitu, posisinya dia udah capek juga gitu. Nah dia di situ udah nangis, udah bener-bener nangis gitu, sampai bilang ke gue, gue udah gak kuat gitu, gue udah gak kuat lagi. Tapi ya gue selalu kasih semangat gitu, gue semangatin buat apa ya, biar dia tuh termotivasi lagi, sedikit lagi, sebentar lagi kita sampai tempat camping, sampai di pos 4 Sabana kan, sampai Sabana. Gue semangatin dia, tapi memang kondisi fisik dia udah lemah gitu. Dan satu, mohon maaf gitu, ketika orang lagi haid terus lu terlalu banyak aktivitas pergerakan, mohon maaf gini, maksudnya kecium gitu bau amisnya. Nah sorry gitu, maksudnya bau amisnya tuh udah mulai kecium ketika itu gitu. Nah ketika itu nyium apa, bau itu masuk ke hidung gua, kecium sama hidung gua udah ada firasat gitu gua, aduh kayaknya wah ada aneh nih, ada yang bakal jadi halang yang apa ya, yang aneh gitu. Terjadilah ketika itu di jurang itu ada suara nyata asli. Duh anjing, suara tuh kayak gini, kayak apa ya, suara memanggil tapi suaranya besar gitu. Yang gue denger tuh suaranya besar. Yang gue denger tuh suara besar, kayak manggil kita di atas jalan setapak itu loh. Misalnya ini kita di bawah, kita di sini, nah ini kan jurang. Nah di suara jurang tuh kayak ada suara yang bener-bener tuh manggil gitu, kayak udah kayak gitu, tapi suaranya besar gitu, ngegemak gitu tuh yang gua denger gitu ketika itu. Ternyata yang nggak cuma gua yang denger, ternyata salah satu tim pendakian gue itu ketika itu si Will itu dia juga denger kayak ada yang manggilin di sebelah kanan. Terus gue bilang udah jalan aja, nggak usah dihiraukan gitu, jalan aja. Nah terus ya udahlah, di situ singkat ceritanya di pos 4 itu mulai awal kejanggalan gitu. Selama kita daki ya, selama kita naik, udah di pos 4 aja itu, menuju ke pos 4 lah, yang bener-bener itu gue ngerasa ya kejanggalan awal mulanya di situ. Udah sih itu kalau misalkan untuk naik ya, untuk gue. Nah memang kalau udah pas sampai camping ground setengah 7 itu udah nggak ada apa-apa nggak sih? Nggak ada apa-apa. Udah nggak, maksudnya kita baik-baik aja, tinggal fisik kita yang lemah gitu. Ketika naik gunung kan udah malamnya masak-masak, istirahat cukup buat siapin fisik, persiapan untuk summit kan, biasanya kayak gitu. Udah kita melakukan hal yang sama juga seperti teman-teman yang biasa naik gunung juga gitu. Langsung aja kali ya, langsung aja ke kejanggalan yang paling besar gitu ya selama pendakian ini. Jadi ketika turun itu yang bener-bener ya gue nggak bisa ngebayangin lagi, itu udah gila menurut gue udah gila gitu. Ngedaki bareng gue, lu berapa kali ngerasain hal-hal yang sama tanda kutip gitu, dan ini yang menurut gue pun termasuk yang lebih serem gitu, lebih serem karena satu posisi, wah gila sih, udah nggak bisa gue ngebayangin lagi sebenarnya gitu ketika turun itu. Jadi pas kita turun menuju pos 4 ke pos 3 itu sebenarnya nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Cuma teman kita nih yang cewek kan, gue selalu barengan lah, gue selalu jadi leader depan. Gue jadi leader di depan untuk ngebuka jalan lah intinya gitu ya kan. Pasti gue sama teman pendakian kita ini yang perempuan Will ini, gue pasti di depan karena gue ngedampingin dia juga, dia lagi sakit lah.
dia lagi sakit karena lagi itu apa juga kan, lagi haid juga, jadi gue yang ngedampingin dia gitu. Di belakang gue ada si Anam atau si Kebo diri, baru Api jadi sweeper lah, sweeper paling belakang. Api jadi sweeper itu ketika itu. Nah singkat cerita ini hutan lumut. Jadi dari pos 3 ke pos 2 itu ada hutan lumut. Biasanya pendaki-pendaki tuh udah tahu lah di Gunung Butak tuh apa sih yang paling ya itulah tanda kutip lebih mencekam suasana treknya ya di hutan lumut itu gitu. Nah pas gue sampai hutan lumut itu suasana full beda, full bener-bener ya, auranya juga udah aneh Bo. Auranya juga udah aneh. Gue masuk tuh bener-bener gue ngerasa bakal ada yang nyambut, bakal ada yang datang lah gitu maksudnya. bukan yang datang, kayak ada yang nyambut aja gitu, kayak kena nih kayaknya di sini. Oh ya tahu. Kayaknya gue bilang gue kena, kan gue biasanya kayak gitu kan, kayak apa ya, lebih ya itu mungkin lebih sedikit peka aja gue. Iya udah Kayak gitu. Nah pas masuk hutan lumut kan kayak ada gitu loh, kayak apa sih, kayak pohon yang saling menyilang, ya benar, tapi posisi jalan itu cuma sekitar buat 2 orang. 2 meter lah. Iya. 2 meter di hutan lumut itu sekitar jalan 2 meter, dan posisinya itu lu ketika masuk hutan lumut itu kayak ditutup sama itu dari pohon menyilang-nyilang gitu loh. Itu gerbangnya. Masuk hutan lumut tuh hawanya udah beda. Ya lu tahu sendiri lah. Vegetasinya begitu padat. Parah banget. Terus iya lembab. Hutan lumut tuh lembab gitu, lu nggak sepenuhnya melihat matahari. Padahal ketika ketika kita turun kan Cerah. bukan lagi cerah ya, lagi siang. Iya maksudnya Lagi siang, di jam-jam yang siang gitu, bukan jam yang sore gitu yang udah gelap, enggak. Jadi di siang pun di hutan lumut itu dari pos 3 ke pos 2 itu bener-bener apa ya, mencekam suasananya gitu. Bener-bener udah gua nggak bisa nahan lagi gitu. Nah singkat cerita, selama perjalanan itu teman pendakian kita yang cewek ini dia bilang ke gua, maaf lagi gitu. Dia bilang ke gua kalau gua udah ini nih apa namanya, maaf gitu, udah bocor gitu, maksudnya udah keluar udah karena kebanyakan yang keluar gitu. Terus dia bilang kecium nggak atau apa gitu. Terus gue bilang masih dikit sih keciumnya. Gue bilang udah nggak apa-apa, jalan lagi aja, nanti kalau misalnya di bawah udah nyampe base camp ganti langsung. Gue bilang kayak gitu. Udahlah, gue singkat cerita kayak gitu. Nah pas tiba di hutan lumut, ini awal kejanggalan gue udah disambut sama sekelibat bayangan yang lewat. Jadi satu kali itu di kanan gue itu ada yang lewat bener-bener set gitu. Tapi gue nggak pernah hiraukan. Gue tahu cuma oh ya udahlah, ya kita namanya lagi bertamu, lagi di alam, ya udah pasti ada hal-hal begitu. Gue mempercayai kalau ya hidup di dunia ini tuh bukan cuma manusia gitu, yang begitu tuh ada, nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi gue ya udah anggap itu ya udah biasa. Walaupun gue ya scare, udah takut di sini, gue udah takut karena gue takut ya ke gua lagi aja gitu, dengan pengalaman gue sebelumnya gitu, larinya ke gua lagi, ke badan gua lagi. Tapi ya udah beberapa langkah gua jalan, nah itu bener-bener selalu ada bayangan itu ngikutin terus. ngikutin gua yang gua lihat. Jadi dia kayak intens gitu pengen ngikutin lu. Iya ngikutin Intens gitu, banget. kayak lu selalu nih kan, kita di mata tuh ada ini ya apa sih ujung mata lah ibaratnya kayak gitu. lah. Nah setiap ini tuh kelihatan gitu, bener-bener set kelihatan. Nah gue kan risih ya, gue risih kenapa harus seperti itu gitu. Nyampainya kita di pertengahan hutan lumut, lu kan kondisinya di belakang gue kan, Iya. lu percis di belakang gue lah, Percis banget. lu bener-bener di belakang gue. Terus gue nggak tahu di belakang kiri apa api, Belakang. pokoknya ya Antara antara mereka dua berdua orang lah yang ya. jadi sweeper itu. Jadi yang paling depan ini ya teman pendakian kita si Will ini yang perempuan, di belakangnya yang kedua itu gua,
yang ketiga ini dia. Nah sampai yang ketiga kali gue dikasih itu, gue ngomong di situ, gue nengok lah, ibaratnya gue jalan nih, gue jalan ke depan, di sini itu bener-bener nongolin, kayak nampakin gitu, bener-bener real nampak, Full ya. full demi Allah, bener-bener nampak. Jadi pas gue nengok begini, lu tau nggak apa yang gue lihat? Berarti. Kan di situ gue bilang kan, Iya, waktu pas pertama gue ngeliat tuh gue bilang, woi apaan tuh? Gue bilang gitu kan, apaan tuh? Nah, ya udah gue nggak mau bikin orang takut, gue nggak mau teriak kayak gimana, gue cuma, wah apaan tuh? Gue bilang kayak gitu lah, gue panik, terus gitu gue jalan lagi, nggak lama kan lu nyamperin gue kan, Iya. lu nanya, lu lihat apaan pe? Bilang gitu, enggak udah, binatang paling, gue bilang kayak gitu. Nah, pas gue bilang binatang itu, yang gue lihat bu, sebenarnya itu bukan binatang. Apa? Jadi nih gue cuma bisa ini lah ya, apa namanya, ngasih tahu Visualnya. ya gimana sih bentuknya gitu. Yang jelas ketika gue nengok ke sana, Iya. ke kanan gue ini, dia nengok ke kiri. Anggap aja ini gue nengok, dia nengok ke kiri ya, anggap aja ini dia nengok ke kiri. Itu posisinya tangannya panjang banget, tangannya udah kayak apa ya, kayak tangan lemes gitu. Gue nggak tahu itu bentuk kukunya, gue nggak tahu itu apa, tapi yang jelas panjang, gede, lumayan, sekitar 2 meter apa, sekitar 2 meter. Itu nengok ininya nih, giginya ini sampai sini, giginya sampai sini, berlendir, mukanya berlendir, rambutnya bukan kumel, kayak tau nggak yang keriting tapi bener-bener keriting jatuh gitu, terus sambil gitu. Ininya turun, apa namanya, air liurnya turun gitu, ada bunyi. Makanya gue spontan bilang apa namanya, binatang. Gue nggak mau bilang itu apa gitu ketika itu. Nah udahlah, beberapa langkah gue jalan, lu kan nanya tuh, lu ngeliat apa? Lu bilang gitu kan, gue bilang nggak ngeliat apa-apa. Nah terus si Gary nanya lagi, lu ngeliat apa? Enggak, udah jalan aja, gue bilang kayak gitu. Gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau lah di situ anak-anak takut atau apa, gue nggak mau. Gue bener-bener coba, ya udah gue ngeliat sendiri, udah ya nanti gue ceritain nanti aja gitu. Nah tapi ada tapinya. Pas gue jalan beberapa langkah di depan sama si Willy itu, si Willy juga sempet nanya. Sebelum itu si Willy nanya, Iya. ada apaan pe? Dia bilang gitu, lu ngeliat apaan? Enggak, udah Will, jalan lu jalan aja. Pas gue jalan beberapa langkah, setelah lu pada nanya, yang di belakang itu pada nanya, belakang gue nih dingin banget, bener-bener kayak lu ada yang belakang lu, kayak lu diri di kulkas pada belakang, gimana sih? Itu bener-bener yang gue rasain gitu, bener-bener dingin. Nah nggak lama dingin, kayak lu ngelihat bayangan tuh lewat di sebelah kanan lu, lewat ngampingin lu gitu, jalan dia lewat ke depan lu. Nah gue pikir tuh kena nih gue bilang, maksudnya wah ke gue nih kayaknya gitu, kayaknya ke gue tuh mikir selalu ini kayaknya ke gue nih, bukan ke siapa-siapa gitu, ke gue nih, ke gue. Nah ternyata enggak, bayangan itu bener-bener ke depan. Langsung jalan aja Ke depan gue, kan depan gue sih gitu ya, temen sih pendakian kita ini, kayak udah gitu aja masuk gitu, yang udah. Nah di situ gue tuh bener-bener kaget, kayak anjir. Beberapa langkah gue ngeliat kejadian itu, barulah si Willy itu yang sesuai dengan cerita si kebo di Pak saat itu, dia udah mulai, dia bawa trekking pole ya, trekking pole ini bener-bener diseret lah kayak gini nih, diseret nih, seret kayak gitu tuh. Gue langsung lah tanya,
Will capek lu, gue bilang gitu. Diam aja tuh. Will capek lu, diam aja nggak nengok ngapa, bener-bener udah diseret. Nah dia kayak ngomong mulu, kayak apa ya, kayak ngedumel, ngerti nggak orang ngedumel tuh kayak kayak gitu. Ya nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas lah dia ngomong apa, sampai gue bilang gue kesel di situ. Dia ngomong apa karena ngomongnya nggak jelas, gue kesel gitu. Nah gue ini dia lah, ibaratnya lu dari ke depan lah, nah ya ke belakang, gue pundak kiri dia gue gini pakai tangan kanan gue gitu. Lu kenapa, gue bilang kayak gitu. Lu tau muka dia gimana pas gue gini, pas dia nengok gitu, dia bener-bener ada suara yang apa ya, suara yang itu yang kayak tadi gitu. Iya kayak bener-bener. Terus dia nengok sama gue, langsung lah gue sigap untuk pegang tangan dia. Gue pegang tangan dia, ayo Will cepet, gue bilang gitu. Lu belum pada tahu kan, lu belum tahu karena jarak lu memang agak jauh sama gue gitu, yang di depan yang leader tuh. Dia gue gue rangkul, gue jalan, udah tuh badan dia dingin langsung. Dia tuh dingin dari sini nih, gue pegang dingin semua gitu. Beda, udah bukan dia sebenarnya, udah bukan dia gitu. Mungkin dia setengah sadar, dia masih sempat bisa komunikasi, tapi pengaruh sebenarnya udah dikontrol sama, ya itulah terserah gitu. Lu mau percaya apa enggak gitu cerita ini, tapi ini apa ya, nyata gitu gue alami, yang kejadian real gitu. Lu bisa tanya semua teman pendakian gue berlima itu. Nah pas dia gue rangkul, gue coba ajak jalan bareng gitu, trekking poda gue ambil, udah gue ajak jalan cepet. Memang menurut gue ini nggak bisa lama-lama di hutan lumut ini, udah nggak bisa lama-lama gitu, yang harus keluar, mau nggak mau harus keluar dari hutan lumut ini gitu. Karena aura dari hutan lumut itu udah kacau, udah bukan yang aura yang kayak biasa gitu, auranya udah beda. Nah terus pas gue jalan, si Willy ngomong, gue capek, dibilang gitu, gue capek, tapi ngomongnya pelan, gue capek, siapa dulu bentar, gue bilang gitu. Jadi tiba-tiba duduk tuh di salah satu pohon besar di hutan lumut, di pinggiran. Gue duduk sebentar, udah gue kasih minum, baru lu nyampe. Kenapa Pe? Enggak, ini bentar sih, gue nggak belum cerita ke lu, ke si Api, ke Giri, gue belum cerita. Gue bilang ya udah, ini kita harus cepet-cepet keluar dari hutan lumut. Pokoknya gue cuma singkat gue bilang kayak gitu aja gitu. Terus ya udahlah, kita cepet-cepet lah hutan lumut. Nah di situ lu udah mulai curiga kan, kayak wah ada halangannya nih, tapi lu belum tahu apa sih kejadian apa gitu kan. Kejadian itu kan di pertengahan ya, jadi udah mau keluar hutan lumut sebenarnya gitu, udah mau sampai pos 2, menuju pos 2. Iya. Jadi di hutan lumut tuh pertigaan, bukan pertigaan, di antara pos 3 ke pos 2, menuju pos 3 ke pos 2. Jadi menuju pos 3 ke pos 2 itu bukan sepenuhnya hutan lumut, tapi ada salah satu trek yang disebut tuh hutan lumut. Jadi sepenuhnya tuh bukan hutan lumut. Pas udah masuk, ada apa ya, udah penerangan lah, udah ada cahaya matahari masuk, baru gue berhenti lagi. Akhirnya lu bertiga datang kan, lu datang di situ, barulah gue ngomong ke lu. Gue bilang gini, Bo, ini mah yang tadi, gue bilang kayak gitu. Terus lu dengan sotonya kan, oh yang tadi ya Pe, tadi gitu. padahal nggak tahu, biar guyon aja, biar guyon. Tiba-tiba, oh yang tadi ya Pe, ya dengan kesotoyan dia itu waktu itu gitu. Terus si Api juga sempet kesel kan, bro, ya apaan ya, anak soto banget gitu kan. Nah di situ ya mungkin lu juga belum percaya kan, ya si Willy itu lagi ada yang masuk di dia gitu, belum ada yang percaya gitu. Pas duduk, jadi kita tuh belum sempat nyampe pos 2. Jadi kita tuh duduk dulu. Setelah keluar hutan lumut, kita duduk briefing lah, baru gue kasih tahu ke anak-anak yang tadi. Gue bilang ke si Kebo dulu, gue kasih tahu ini adalah yang tadi. Karena anak gue cuma bilang bantu doa, gue bilang bantu doa, gue minta ke Giri, ke Api, ke lu bantuin doa. Nah di situ si
sebenarnya ini yang menurut gue nih serem banget sih gitu. Di situ tuh dia udah lemes banget gitu. Yang gue liat tuh dia udah lemes banget, udah nggak bisa ya bergerak pun, dia udah capek banget badannya. Ya di situ gue cobalah apa yang gue bisa lakuin gitu. Intinya gue coba ngelakuin apa yang gue bisa. Ada air gitu kan, ada air, ya gue coba berbagi ilmu dari pengalaman apa yang udah terjadi dalam hidup gue gitu. Jadi coba gue gue itulah kayak doa apa segala macem. Ternyata setelah gue kasih air minum itu nggak bisa keluar. Jadi udah sampai sini tuh ke dalam lagi gitu. Jadi cuma kan lu lihat kan si Willy cuma gitu-gitu doang, nggak nyampe. Jadi gue ketahan di sini nih. Dia minum air tuh nggak jadi keluar lagi. Ya sebenarnya kalau keluar pun alhamdulillah itu bisa sebenarnya gitu. Tapi ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Kuat banget gitu, kuat banget bener-bener cuma sampai sini. Dia sampai nah jadi nggak nyampe gue keluar gitu, nggak nyampe, cuma sampai sini aja kan yang lu lihat gitu, angin doang. Nah pas kejadian itu gue bilang dalam hati gue udah nggak bisa nih harus butuh bantuan. Nah gue di situ coba berpikir, dan ya kita kan sempat berunding lah, kita berunding gimana nih. Akhirnya gue yang cowok-cowok ini, gue Api, Gary yang si Kebo ini berunding. Gue memutuskan untuk mendelegasikan nih salah satu temen gue, si Gary ini, yang notabene dia tuh baru mendaki tuh kurang lebih 2 kali dia baru mendaki tuh, baru pernah ke gunung tuh baru 2 kali. Ya gue mau nggak mau, kenapa gue nyuruh si Gary, karena gue butuh Api sebagai sweeper, gue butuh lu sebagai yang bawain carrier si teman kita itu yang perempuan, dan bawain carrier gue juga kan. Di situ gue coba untuk menggendong dia di situ. Nah Gary gue bilang, udah Ger, lu coba lu ke pos 2 duluan, lu ibaratnya cari di pos 2 ada nggak yang buka tenda. Lu lari aja ke pos 2, ini jalannya tinggal lurus aja, lu ikutin, pokoknya lu jangan sampai ya kemana-mana, lu ikutin jalur yang ini aja. Gue bilang ini tuh udah mau jalan ke pos 2, udah sebentar lagi lah, sekitar 20 atau 25 menit lah sekitar dari tempat itu, perkiraan gue ya. Nah gue bukan nyuruh lah, kayaknya nggak ini banget, gue minta tolong lah, biar lu ke pos 2 duluan, tinggalin anak-anak nggak apa-apa, dulu di sono lu tungguin sampai anak-anak sampai, gue bilang kayak gitu. Dan lu di situ cari orang yang buka tenda. Kalau ada yang buka tenda, bilang boleh minjem tendanya nggak buat ganti pembalut, pembalut gitu. Nah ya udahlah, si Gary jalan duluan, sisa kita kan berempat tuh. Nah di situ gue coba untuk ngegendong dia, ternyata ya berat banget, bener-bener ya bukan hitungan berat yang 1 atau 2 orangan gitu. Itu udah yang ya lu kenal lagi gitu. Iya. Kayak udah bukan 1 orang gitu. Terus ketika setelah berunding itu kan, lu bawa carrier-nya Willy kan akhirnya. Enggak, carrier gue masih gue pakai. Akhirnya kita jalan. Ini tuh dia cuma badannya lemes, benar-benar udah nggak ada tenaga lagi. Jadi dia cuma bilang ya dia udah nggak kuat. Jadi dia bilang, yang dia bilang ke gue ya dengan suara pelan, dia kayak ada yang mau narik gue. Dia bilang gitu, orangnya itu. Udah nggak usah, dibilang jalan aja, baca doa, gue bilang itu, gue bisikin gitu, baca doa aja, jalan lah tuh. Singkat cerita, sampailah kita di pos 2. Sampai pos 2 ketemu si Gary, ya benar-benar itu udah nggak ada tenda lah. Tenda tuh udah nggak ada yang diri di pos 2 gitu. Jadi cuma pendaki yang lagi naik istirahat, yang lagi turun juga istirahat, kayak gitu. Nah di situ duduklah kita kan, istirahat lagi kan, karena ya capek gitu. Kita ngebut, perjalanan kita tuh ngebut, benar-benar ya harus keluar dari hutan lumut kan ketika itu, biar cepat. Pas duduk
Nah disinilah kejanggalan yang mungkin lu juga sadar ini udah nggak normal, udah di luar naluri manusia gitu. Baru lu apa ya, sadar lah gitu kalau si Willy itu udah bukan dia duduk. Nah di situ gue minta tolong kan ke lu, gue bilang, Bo, coba cari ke pendaki-pendaki yang ada di pos 2 ini. Gue bilang minta minyak angin. Gue bilang minta minyak angin buat ngolesin ya di badan dia nih dingin banget gitu, biar anget lah badannya gitu, biar anget. Ternyata lu cari kan, lihat cerita, dapatlah tuh si minyak angin ini. Itu minyak angin coba gua kasih ya ke leher dia, ke sini dia gitu, ke belakang dia. Itu kayak gua moles tuh kayak gua moles air putih biasa. Gak ada panas-panas ya berarti? Bukan gak ada panasnya, hampa. Apa sih, minyak angin kan lu gituin kan ada minyak-minyak gitu kan, kayak air. Pas ke badan dia tuh kayak air. Udah bukan kayak minyak angin gitu, baunya pun hilang kan. Gak ada baunya. Padahal mau habis loh. Kita pakai banyak banget dari full banyak banget sampai pas diolesin badan dia itu nggak ada rasanya buat dia, badan dia tetap dingin gitu. Sampai dia merem. Dia cuma komunikasi ke gua, dia bilang dia capek, ini ada yang narik-narikin terus segala macem. Cobalah, lu pada coba kan di situ. Buat bercandain dia gitu buat kan. Menghibur lah, Ya, coba untuk dia. menghibur segala macem. Ya ternyata tetap aja nggak bisa gitu, sampai ya lu diprototin malah, ya kan lu malah diprototin sama dia gitu. Kayak emang udah serem banget itu, malah itu udah absurd banget. Kita sempat lama sih di pos 2 tuh gara-gara ya mikirnya harus gimana gitu, ini solusinya kayak gimana. Udah ya udahlah, lu harus bener-bener kasih keputusan yang cepat buat kejadian ini gitu. Udah nggak bisa lu berpikir lama, ya udah pasti ya itulah kejadian yang nggak kita inginkan gitu. Iya, kadang pun juga udah sore kan, Pe. Di sore. Nah di situ gue sempet mau diriin tenda karena menurut gue satu-satunya caranya adalah ganti si, mohon maaf gitu, pembalutnya dia gitu. Kalau dia ganti pembalut, menurut gue mungkin bau itu nggak bakal santer sih. Santer itu apa? Nyengat gitu. Banget itu, ambrang. Nah, iya, asli bau itu bener-bener wah nyengat banget deh. Udah kecium, lu samping dia tuh kecium. Pas dia coba lu hibur, kan dia malah berontak kan, kayak lu malah diprototin begini gitu. Ya itu dia nunjukin eksistensinya, bukan dia gitu, bukan si teman kita lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, gue berpikir secepat mungkin gimana solusinya. Kita diskusi lagi di sini nih biar lebih afdol, karena kan ketika diskusi ini adalah keputusannya lu turun duluan ke pos 1 untuk mencari bantuan, evakuasi, karena menurut gue ini udah nggak normal, harus ada evakuasi. Minimal yang bisa menyembuhkan dia adalah warga asli situ. Iya, warga asli situ. Nah di pos 1 di Gunung Butak itu ada salah satu warung yang memang didirikan sama warga situ lah, sama warga lokal. Nah gua minta tolong sama si Kebo, keputusan dari diskusi itu harus ada satu yang turun untuk minta evakuasi, karena ini udah nggak bisa, bener-bener udah semencekam itu gitu, udah nggak bisa di apa ya, udah nggak bisa, sama tim kita pun udah nggak bisa gitu. Dia udah nggak bisa. Nah akhirnya singkat cerita gua nyuruh lu ke bawah duluan, sisa gua berempat lah, gua Giri, teman kita itu Lili sama Api. Nah di situ Api bawa keril lu kan. Dari gua. Lu jalan nggak pakai keril kan? Pakai keril lu. Oh pakai keril gua ya. Pokoknya gua berdua nggak bawa keril. Gua sama si Lili gua nggak bawa keril karena gua harus jagain dia, takutnya dia ya itulah. Nah di situ nih kita panggil aja salah satu temen pendakian kita, karena lu kan nggak ikut lah selama turun ke pos 1 itu, lu nggak ikut. Nggak ada. Nah ini mewakili teman yang ngedampingin gua ketika menuju pos 2 ke pos 1 itu kan Giri sama Api. Tapi karena Api menjadi sweeper di situ, dia di belakang banget, dan hari ini dia lagi
berhalangan untuk hadir, lagi ada di luar kota. Ini ada salah satu teman kita nih yang bener-bener dia menyaksikan secara langsung nih. Kalau buat cerita gue bohong nih, silakan lu tanya ke dia nih. Ayo Ger, masuk frame Ger. Nah langsung kali ya, lu kan turun ya ke pos 1 duluan kan. Sisa gue berempat waktu itu, gue Willy, Gary, sama Api. Api ini megang 2 carrier depan belakang, dia jadi sweeper di belakang. Nah gua bilang ke si Gary, Ger, lu di belakang gua bilang kayak gitu, lu di belakang gua. Jadi gini, gue jelasin lagi ya, di pos 2 tracknya kayak gini, ini ibaratnya pos 2. Nah kalau lu dari pos 1 itu lu ke bawah baru muter naik. Nah berarti kan kalau kita kan turun nih, berarti kan muter nih, turun nih gini nih, turun nih gini nih, bener-bener panjang turun kayak gini nih. Jadi pas udah siap-siap kita mau jalan lagi menuju pos 1 kan, gue bilang ke lu kan, gue bilang Ger di belakang gue bilang kayak gitu, lu baca bacaan yang lu bisa, sholawat, baca surat pendek, pokoknya yang lu bisa lu baca. Di HP dengan muka panik dia. Ini dia sekarang denger nih. Gak mungkin, kemarin tuh muka-mukanya bener-bener pas di pos 2 aja kan kita sempat dapat sinyal Pe. Ya kan sempat dapat sinyal ya kan, gue panik tuh. Gue harus ngapain nih kan, harus ngapain? Sampai gue sempat mau nelpon orang lah, minta tolong tuh, ya kan. Itu benar-benar panik sih. Yang tadinya Willy itu gue ajak bercanda ya selama perjalanan, ya bercanda TikTok lah. Di situ di pos 2 itu bener-bener gue bercandain dia itu malah dipelototin gue, malah bener-bener anjir. Baru seumur hidup baru kali itu gue ngeliat orang tuh kayak gitu. Jadi dia di belakang gua, turun lah tuh kita ya. Kita turun. Nah disinilah yang benar-benar, wah itu parah sih. Wah, gua udah nggak tahu lagi gitu. Ketika itu gua harus ngapain sebenarnya. Gua cuma bilang ke teman kita itu yang perempuan itu, gua cuma bilang gini, yang bisa nolongin diri lu sekarang adalah diri lu sendiri. Terus sama doa dari orang tua lu. Gue bilang kayak gitu. Ngomongnya, gue bilang komunikasi lah pakai batin. Gue bilang gitu. Namanya komunikasi pakai batin. Ikatan anak sama orang tua itu pasti nyampe. Sepakat. Namanya ikatan batin ya buat teman-teman gitu. Anak ke orang tua itu nggak bakal hilang batinnya. Pasti. Jadi ketika itu dia posisi udah capek banget kan. Gue bilang doa terus sepanjang jalan, setiap lu ngelangkah 2 langkah ke depan lu doa, dan lu ingat aja orang tua lu, muka orang tua lu, dan sama ingat iya leluhur lu. Karena yang mohon maaf gini, gue bukannya apa ya, bukannya so tau atau apa, tapi yang gue lihat adalah satu pendamping di dalam diri dia sebenarnya kayak gitu. Ingat aja, gue bilang gitu, ingat aja pakai batin, gue bilang gitu. Nah pas selama turun itu dia, lu kan lu di belakang gue, di belakang lu sekali gue. iya kan, gue selalu dia pe gue ada di belakang, dia pe gue ada di belakang. Lu tau nggak yang gue lihat apa? Pas turun ya, pas kita turun itu orang tuh kayak ngeliatin kita dari bawah. Kita kan dari atas. Iya benar. Turun. Kita benar-benar turun dalam treknya. Di sekitar bawah ini itu orang ngeliatin kita. Bukan orang sih. Iya, bukan maksudnya. Bukan orang. Ya, intinya ada lah, intinya ada yang ngeliatin lah. Ya, intinya itu. Nah, itu kan sampai ini juga Pe, apa namanya? Lu tuh jalan tuh kayak udah nggak ngeliat apa-apa lagi Pe. Lu inget nggak? Lu bokong dia tuh. Gue udah fokus ke dia aja. Karena di situ pun posisinya gue coba bagi apa yang gue bisa ke dia, coba gue kasih ke dia biar dia tuh kuat jalan. Udah itu doang yang gue lakuin. Dan di bawah itu banyak banget yang ngeliatin, banyak banget, bener-bener kayak orang tuh mau kita, ngerti gak sih lu? Dia ya. Kayak lu naksir cewek gimana sih lu ngeliatinnya? Lu naksir cewek cantiknya, cewek lah. Iya. Nah ini gue peragain, aduh gak muat lagi. Dia gini, dia ngeliat ke atas, amin. Tuh ada sosok kayak gitu, sosok ya, ada sosok yang bener-bener ngeliatinnya sampai begitu. Sisanya ya cuma ngeliat, ada aja, sisanya cuma ada. Tapi ada satu sosok menurut gue tuh gila, energinya gila itu.
niatinnya sampai, dan si Willy pun ngomong, yang lihat tuh nggak cuma gua, si Willy ngomong kayak banyak yang ngeliatin. Gua bilang nggak usah, nunduk aja ke bawah, jalan aja nunduk ke bawah. Gua bilang jangan kita hiraukan tuh yang ada di kanan kiri, itu kanan kiri, bener-bener kanan kiri. Berarti lu sempat ngelewatin makhluk itu, Pak? Lewatin. Ada yang jalan narik, ini lagi. Tapi ya kalau gua nggak apa ya mungkin doa juga sih. Doa tuh udah paling pasti ya, apa namanya nomor satu lah kayak, gitu. Kayak yang lu suruh doa ya, gue sampai, lu tahu sendiri lah gue sampai ngapain ya kan. Dia buat tasbih. Gila. Gue tuh alhamdulillah gue kemana-mana tuh selalu bawa tasbih di kantong gue. Alhamdulillah gue kayak gitulah, ya kan. Karena pesan dari orang tua juga kan, jangan sampai tinggalin sholat dan sebagainya lah, jangan sampai lupain Allah. Itu gue bener-bener bawa tasbih. Gue sepanjang jalan tuh ngedampingin Empe ya sama si Willy, gue di belakangnya dia sekali tuh. Gue bener-bener orang yang namanya di perjalanan di pendakian gunung, pasti kalau ketemu pas-pasan di jalan sapa-sapaan, ya nggak sih? Ya kan, Mas, ya kan, permisi Mas. Ini mah gue bener-bener orang nyapa gue tuh bener-bener Fokus aja kita, nggak ada yang gue sautin. Banyak banget yang nyapa, Mas temennya kenapa Mas? Yang nyawa cuma Empe, sakit. Gue bener-bener nggak ngomong sama sekali, gue cuma bisa tasbihan, gue cuma bisa baca doa yang gue bisa ya kan. Nah, zikir yang gue bisa. jadi pas perjalanan turun itu gue sempet lah ngasih sesuatu ke badannya si Willy gitu. Ada yang gue kasih ke badannya si Willy. Sebenarnya itu cuma untuk biar dia kuat aja sampai bawah gitu, sampai pos 1. Selebihnya gue udah nggak bisa lagi tuh sebenarnya. Lu lihat gue capek banget. Iya. Orang lu muka melangkah gue aja. pucet aja kan. Gue ngelangkah tuh bener-bener memaksakan kaki gue untuk melangkah. Gila. Udah nggak mulu. Wah parah sih. Emang kalau gue yang nggak tahu mah ya sebenarnya mah anjir ya kan. Bener-bener gue ngeliat Empe jalan tuh, ya kan, serodot sambil ngebopong Willy tuh. Bener-bener lu melangkah tuh kayaknya susah banget gitu. Kepleset mulu. Udah nggak bisa. Tapi ya itu. Alhamdulillah kuasa Allah lah. Kuasa Allah, kuasa Tuhan. Ada satu momen yang ini kejadian apa yang gue bilang ke si Willy gitu. Tiba-tiba adalah satu pas kita tikungan gitu. Iya, pas turun tuh. Jadi kan turun gini, nah itu tikungan lagi. Iya. Nah di pojok tuh kayak ada cahaya gitu, ada lebih terang, bukan yang gue bisa kayak di TV, bukan kayak gitu. Indonesia bukan. Tapi ya ada yang lebih terang aja gitu, ada yang lebih terang. Dari situ dia ngomong gitu, itu luarnya dia. Jadi ngomong itu luarnya dia. Dan setelah gue lewatin itu, gue bilang, pas dia bilang itu leluhur gue, dia bilang gitu. Ya gue cuma bilang ya udah nggak apa-apa. Dan gue ya coba ngomong pakai batin, permisi, minta tolong apa segala macem. Udah, itu energinya lebih baik aja. Suasananya lebih baik aja dibandingkan sebelumnya gitu. Bener-bener yang berat, dia kayaknya berat. Nah ini dia udah mulai kayak ada kekuatan lagi gitu, tenaga lagi buat jalan ke pos 1 gitu. Itu kita sampai ninggalin api tuh jauh banget. Orang api aja. Lu sempet tanya Iya. Api mana Gi? Tadi ada di belakang, ya kan? Nggak kelihatan tuh karena tikungan kan tuh, ya kan? Itu bener-bener kalau kata si Kebo mah, selama mendaki sama api bener-bener yang api ngerasain capek, ya nggak? Ya orang dia sendiri yang bilang. Iya. Gue baru kali ini ngedaki capek banget. Karena kan larinya ke belakang semua gitu. Iya. Bener gitu kan. Terus ditambah lagi api. Bawa keril si Kebo yang segede gitu ya kan, dan dia bawa 2 keril gitu. Bawa 2 keril, ya kan? Gimana nggak capek, energi terkuras juga karena suasana kan, ditambah lagi tuh keril. Singkat cerita, setelah kejadian melihat ya adalah sesuatu yang mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya. Ya karena ya terserah lu, gue nggak lagi-lagi yang benar kata si Kebo, lu di sini gue nggak pernah memaksakan lu untuk percaya cerita ini. Yang jelas cerita ini dibagikan hanya sebagai pengalaman. Iya, pengalaman. Toh pun ada edukasinya, silakan diambil. Enggak pun diambil lah. Ya udah, gue bodo amat gitu. Iya. Suatu saat ya lu bakal ngerasain apa yang Pasti. gue selalu bilang kayak gitu. Ketika lu
bermain di alam lah, pasti lu akan merasakan hal seperti itu. Mau nggak mau. Hal itu ada. Pasti ada. Nggak bisa dipungkiri hal itu berdampingan sama kita. Iya, pasti kan kita berdampingan sama Nah, mereka. Pas kita udah mau nyampe pos 1 adalah si Kebo. Iya, Si Kebo dia balik lagi. Gimana Pak? Udah deh gimana nih gue bilang. Itu tuh ke tukang warung dia bilang gitu kan, ke bapak warung. Dia bilang mau ngobatin gini-gini. Alhamdulillah lah, gue udah seneng kan. Ayo semangat lagi, dikit lagi sampai nyampe pos 1. Kalau pos 1 di situ langsung lah kita duduk di warung ya. Di warung. Bapak-bapaknya bilang, "Mana temennya yang sakit?" "Ini Pak, gini." "Oh ya udah, coba saya lihat bentar." Iya. Dilihat sama bapaknya. Bapaknya ngomong ke gua. Dia bilang, "Kamu ngasih apa ke dia?" Dia bilang kayak gitu. Gua bilang, "Ya cuma ini saya aja Pak." "Yaudah diambil dulu apa namanya itunya, udah ada saya ini." Dia bilang gitu. Gua ambil lah di kantongnya sih. Di tas ya, di tas. Di kantong. Di kantong si Willy gua ambil. Ya udah dilepas dulu dianya, udah nggak apa-apa di sini mah, dibilang gitu. Udah gua ambil barang itu. Udah terus tunggu sini ya, dibilang gitu. Dia ngambil sesuatu ya. Ngambil sesuatu dia. Bapak-bapaknya ini ngambil sesuatu. Dikasih lah, dimegang, dikepel tangan begini ya. Gua lihat dikepel tuh. Nah dia ini nggak berani lihat. Iya. Takut. Gua tuh nggak berani lihat pas Willy teriak Pe. Ya. Iya. Dia ngambil ada sesuatu, gue dikasih lah sama bapak-bapak itu. Iya. "Mas, maaf nih, Mas pegang juga nih," dia bilang gitu. Iya. "Ntar Mas olesin ya bagian tertentu lah," dia gitu, bagian tertentunya Mas olesin, saya percaya sama Mas," dia bilang gitu. "Ya Pak." Intinya seperti itulah. Ya diginin lah, gue terima, gue pegang. Pas gue pegang, itu tuh kayak garam, tapi kayak ada energinya gitu Pe. Kayak gerak gitu Pe. iya, itu garam tapi Kayak ada kayak bergerak aja di sini lu, Kayak meletek kayak lu Pak megang pasir tapi lu kocok kayak gitu. Akhirnya bapaknya coba dipencet sama bapaknya. Iya. Nah pas dipencet lah, di situ dia baru teriak-teriakan kan, kayak teriak kesakitan lah. bener-bener kesakitan, Nangis. nangis segala macem. Udahlah, lu ada yang sebagian kita takut kan. Iya, itu gua tuh takut. Dia baru Pasti nangis. diolesin bagiannya. Gue juga sempat, gue kan disuruh bapaknya kan. Iya. Nah itu gue ngolesin di bagian tertentu. Udah, tiba-tiba dia minum air nih. Pas setelah diobatin sama bapak-bapak warga lokal itu. Dia cerita dah, "Kenapa sih, sembuh nggak?" Wah, langsung ya bener-bener kayak biasa aja gitu. Cuman ya mungkin karena capek lah. Si Anam nih, si Kebo sampai nanya, "Will," ngajak ngobrol gitu, "Lu kenapa Will?" "Hah, emang gua kenapa?" Ya nggak Bo? Ya kan dia jawab gitu kan. Nah, Alhamdulillah. ya kan ya bersyukur lah. Iya. Nah sebelum kejadian Willy sadar itu Pe, gue cerita nih ya versi gue nih sedikit cerita gue. Pas Willy dipencet nangis itu Pe, kan gue nggak kuat ya melihat dia nangis gitu kan. Itu gue nengok ke samping Pe. Pas gue nengok ke samping itu, Pintu aja. nengok ke pintu. Iya. Posisinya gue nggak lepas sepatu kan. Dalam warung ya, Dalam warung ya kan. Jadi pintunya itu ngarah ke jalur ke trek kita, turun ke base camp dari pos 1. Pas Willy nangis, gue langsung buang muka tuh. Pas gue buang muka Pe, bener-bener ada bayangan hitam nih. Ya kan, bener-bener berhenti. Wah gila, merinding gue. Bener-bener berhenti di pohon gitu, di pohon bambu gitu, ya kan. Sampai ya gue kaget gitu. Dan gue sadarnya lagi pas si Kebo nepok gue. "Woi Jo, kaki lu bau," kata dia gitu. Nah di situ tuh, wah kata gue, "Oh iya bodo amat Bu, gak apa-apa bau." Emang gue pikirin ya kan. Di situ tuh pengalaman gue benar-benar pertama kali gue ngeliat sesuatu yang nggak pernah gue lihat gitu. Abis Willy dipencet sama kakek-kakeknya itu Pe. Sadar lah intinya dia setelah Langsung ini dia sadar tuh, sadar, tapi memang posisi fisiknya capek karena orang yang ketika ditempelin atau apa Ya, bahasanya pastilah. pasti fisiknya kekuras. Iya pasti. Ya udah, singkat cerita, setelah dari pos 1 itu kita terima kasih sama Iya. bapaknya segala macem Amin teman lah. kitanya udah sehat, cuma memang fisiknya lagi Iya. capek. Karena setelah itu ya udah kita turun ke base camp tuh dengan ya ketawa-tawa, maksudnya bersyukur udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kita masih takut takutnya kejadian lagi. Mana kita kan turun maghrib itu. Maghrib benar. kita turun maghrib. Maghrib bener-bener. Malam gitu. Iya. Bener-bener kita nyampe base camp itu udah gelap. Iya. Iya Ya, kan? kayak gitulah intinya lah.
mungkin itu yang gue cerita apa yang pengalaman gue yang maksudnya yang gue alamin, mungkin teman-teman juga yang alamin. Kita mendaki berlima dan lima-limanya pun merasakan hal yang sama, keanehan yang sama. Lu bisa tanya siapapun yang berlima ini, diantaranya pasti jawabannya dan ceritanya pasti sama gitu. Karena ini nggak ada yang sebenarnya nggak ada kita karang-karang sama sekali gitu. Real gitu ya. Ya real nyata gitu. Yang gua rasain gitu. Lagi-lagi buat yang nonton gitu, lu mau percaya atau tidak itu terserah lu. Di sini ya mungkin ya kita hanya membagi sebuah pengalaman kita. Toh pasti namanya pengalaman ada baik ada buruk Pasti. Ya kalau buruknya lu tinggal, ada baiknya lu ambil. Intinya hikmahnya menurut gua adalah ketika teman-teman yang ingin mendaki gunung apapun, kalau ada salah satu teman pendakian kalian yang tanda kutip gitu ya, lagi mohon maaf gitu, lagi halangan, datang bulan, menstruasi segala macamnya, jangan dulu, Ditunda dulu. daripada ya itu. Karena mohon maaf lagi ya, bau itu tuh Disukai lah. ya bisa dibilang kayak gitu. Lebih baik ya janganlah, cukup kita yang merasakan. Janganlah buat teman-teman yang mau kayak ngalamin naik gunung tuh serem apa enggak, tapi intinya naik gunung tuh seru gitu, nggak ada serem-seremnya, apalagi pas udah di puncak kan. Iya, intinya itulah. Ini mah hanya berbagi pengalaman, terserah kalian mau percaya atau tidak. Setidaknya kalau ada yang baiknya silakan diambil, ada buruknya silakan ditinggal. Hanya itu aja. Udah, mungkin itu aja yang bisa gua ceritakan. Ya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nonton Kamisteri malam ini. Ditunggu lagi cerita Kamisteri minggu depan. Ada cerita lagi yang lain, mistis apapun. Bagi teman-teman yang emang mau ceritain pengalaman mistis kalian, bisa langsung kabarin aja ke IG saya. Mungkin sekian dari saya, Anam. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.